Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini di video kali ini ya teman-teman ya, ini adalah list material of kinds of expression usually used in daily activity. Jadi di video kali ini adalah materi terakhir dari tipe-tipe atau expression yang biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada yang tahu in this video we will learn about what? Right, we will learn about expression of suggestion. Do you know what is expression of suggestion? Kita simak video pembelajaran kali ini, ya. Oke, yang pertama aku bakal jelasin dulu apa yang akan kita pelajari di video kali ini. Seperti di belakang aku seperti ini ya teman-teman, table of contents. I will give you three subbab material. The first is definition, suggestion. The second is types of suggestion sentence. The third is implementation. Nah, jadi di video kali ini aku bakal jelasin 3 materi yang di belakang aku seperti ini. Nah, untuk yang pertama yaitu definition of suggestion. Definition: comment with suggestion sentence can be used to help someone who is struggling. It can also be an order to produce a solution, a way out. Suggestion sentence usually use the auxiliary word like "I suggest you to blah blah blah" and "let us blah blah blah" and others. From this two example of auxiliary word, it can be concluded that this suggestion is directly at the subject. It can be for your, it can also be for us. Nah, jadi teman-teman, untuk definition of expression suggestion ini biasanya digunakan untuk membantu seseorang yang mengalami kesulitan atau struggle ya, mengalami kesulitan, dan kita sebagai orang yang peka terhadap lingkungan sekitar memberikan saran atau arahan yang lebih baik kepada seseorang yang mengalami kesulitan. Nah, itu bisa menggunakan kata seperti I suggest you, aku menyarankan kamu untuk melakukan bla bla bla, atau bisa digunakan biasanya let us, ayo kita melakukan sesuatu yang lebih baik, misalnya seperti itu ya teman-teman. Nah, there are many other auxiliary that are commonly used. Among they are I think you should, what if, how about. The sentence also have quite the same characteristic as sentence in generally, so they can use positive, negative, or interrogative sentence. Nah, expression of suggestion ini tuh ada banyak macam grammar yang digunakan pada kalimat ini. Nah, menggunakan grammar yang sederhana saja, biasanya kalimat ini dinyatakan dengan simple past tense. Ada pula awalan kalimat suggestion yang bisa Anda catat. Bisa menggunakan kata bantu I suggest you and let us. Nah, kata bantu lainnya yang biasa digunakan sebagai ekspresinya itu sebenarnya banyak ya. Di antaranya I think you should, seperti tadi, and what if, how about. Kalimat ini juga memiliki karakteristik yang cukup sama dengan kalimat pada umumnya. Jadi kalimat ini bisa digunakan pada kalimat yang positif, negatif, maupun interrogatif. Nah, seperti itu definisi expression of suggestion ya teman-teman. Sudah paham kan? Kita masuk ke materi kedua. Untuk materi kedua teman-teman, aku ada types of expression of suggestion. Aku bagi menjadi 3, positif, negatif, dan interrogatif. Nah, macam-macam itu ada apa aja sih jenisnya dan apa aja bedanya? Kita simak ya. Yang pertama yaitu types of suggestion positive. Commonly refer to
As affirmative sentence, this sentence provided a statement in the form of a invitation or comment. Nah, jadi teman-teman, macam-macam kalimat suggestion ini yang pertama yaitu kalimat positif. Biasanya disebut sebagai affirmative sentence. Kalimat ini memberikan pernyataan yang berupa ajakan atau perintah, bisa juga berupa anjuran atau saran. Tidak ada kata tanya atau kata tidak dalam kalimat ini. Jadi, pada macam kalimat positif ini, ya, expression of suggestion yang positif ini tuh, kita tuh lebih memberikan saran yang ke arah positif dan memberikan ajakan yang lebih ke positif, dan tidak ada kalimat tanda tanya atau kalimat berkata tidak, ya. Jadi dalam kalimat positif ini tidak menggunakan kata don't or anything yang mengartikan arti tidak. Oke. Nah, the second is kalimat negative sentence. Negative sentence are usually prohibition or rejection of a situation. Nah, kebalikannya dari kalimat positif, kalimat negatif biasanya berupa larangan atau tolakan dari suatu keadaan. Penyangkalan ini bisa diungkapkan karena saran seseorang yang tidak bisa diterima. Bisa juga diungkapkan untuk ungkapan orang lain yang salah. Jadi, semisal ada orang yang salah, kita menyarankan jangan lakukan itu, don't do it. Nah, itu tadi termasuk contoh kalimat negative sentence of expression suggestion. Tuh, jadi kalau di kalimat negatif ini biasanya ada kata don't, ya, don't do it, jangan lakukan itu. Nah, itu sebagai saran untuk orang lain jangan melakukan itu. Nah, itu tadi kalimat negatif. Nah, untuk yang ketiga, types of suggestion sentence yang ketiga yaitu interrogative sentence. Nah, apa aja yuk interrogative sentence itu? The sentence can be expressed when someone asks someone else for advice. Nah, kalau kalimat interrogatif ini teman-teman mengandung kalimat tanya. Biasanya diawali atau diakhiri ada dua jenis kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif yang membutuhkan jawaban berupa penjelasan dan kalimat interrogatif yang membutuhkan jawaban yes or no. Kalimat ini bisa diungkapkan ketika seseorang menanyakan saran kepada orang lain. Sebuah perintah juga bisa diungkapkan dengan kalimat interrogatif ini. Nah, kalimat interrogatif ini biasanya digunakan ketika kita ingin meminta saran. Bagaimana sih pendapatmu tentang ini? Nah, contohnya seperti itu dalam bahasa Indonesia. Nah, itu tadi ya teman-teman ya, perbedaan types of expression suggestion. Tadi ada 3, positif, negatif, and interrogatif. Dan itu juga memiliki tujuan yang berbeda. Jadi jangan salah kalau teman-teman mau mengekspresikan sugesti apa sarannya. Jadi harus diperhatikan mau menggunakan yang positif, negatif, atau interrogatif. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kita masuk di materi terakhir yaitu ada application of expression of suggestion sentence. Dan aku ini ada beberapa example seperti general example, ya, example of comment, expression of suggestion, example of invitation, example of positive response, and the last example of negative response. Nah, aku bakal bacain satu-satu. Yang pertama yaitu general example. Nih, example-nya, how about making ice cream for Rina birthdays? Nah, jadi ini ada yang bertanya bagaimana kalau kita membuatkan es krim untuk hari ulang tahun Rina. Nah, itu menanyakan saran ya. Ini biasanya juga digunakan ketika kita berada di pertemanan. Pastinya kita sering menjumpai kata saran ini, ekspresi of saran ya. Dan yang kedua, example of comment. You should go to the market first and then go to the restaurant. Nah, ini teman-teman, ini tuh
yang berartikan kita memberikan saran kepada seseorang untuk pergi ke supermarket dulu dan kemudian baru pergi ke restoran. Jadi kita menyarankan kepada seseorang untuk melakukan hal tersebut. Nah, itu termasuk juga example expression of suggestion of comment. Tuh, ya. Dan yang ketiga example of suggestion. Ini aku ada contoh. What if you try again for better result? Nah, artinya kita memberikan saran kepada orang untuk mencoba lagi, ya, untuk mencoba dan terus mencoba agar apa yang dilakukannya itu lebih baik dan juga bisa menjadi improve skill untuk orang tersebut. Nah, itu tadi contoh example of suggestion. Jadi kita memberikan saran kepada orang lain untuk melakukan lebih baik lagi dari sebelumnya. Nah, next example of invitation. Nah, untuk example of invitation ini aku ada example seperti let's go to the mall and shopping. Nah, kita mengajak untuk seseorang pergi ke mall dan juga belanja-belanja, healing. Jadi kita mengajak orang lain, mengajak teman atau mengajak bestie kita ya untuk pergi ke mall dan juga berbelanja. Itu tadi contoh dari example of invitation. Next, example of positive response. Nah, tadi kan udah contoh gimana sih cara mengekspresikan atau ungkapan sebuah saran. Nah, ini aku ada contoh bagaimana cara kita merespon. Aku ada satu ya, positive responnya seperti alright, okay, sounds great, yes, let's do it, it's great idea, absolutely. Tuh, tadi beberapa respon positif dari saran yang diberikan seseorang. Jadi kita itu bisa menerima saran seseorang atau juga bisa menolak saran seseorang. Nah, kalau di akhir ini ada example of negative response. Itu aku ada example-nya seperti ini. It sounds bad, I don't agree with you, dan no thanks. Nah, jadi kalau kita tidak setuju atau tidak menerima saran dari seseorang, kita bisa merespon dengan negatif. Tadi juga harus tetap sopan ya. Jadi jangan aku nggak mau saran kamu. Jangan seperti itu. Tetap menggunakan nada yang friendly dan juga senyum. No thanks, thank you. Nah, gitu ya cara menolak saran agar orang yang memberi saran itu tidak tersinggung ya, tidak often. Jadi gitu ya teman-teman ya. Nah, ini aku ada juga yang terakhir yaitu conversation example. Aku ada contoh percakapan dari expression of suggestion. Aku ada dua nih. Yang pertama, Rina and Fanny. Rina said, Fanny, my sister is sick. She has to be in hospital for the next 7 days. Fanny answered, what I have to do? Nah, Rina answered again, really? She so adore you and you're always nice to her. She likes you. You so come visit her. Fanny answered again, well, okay. Where in the hospital at? Rina answered, it's on Ahmad Yani Street, Dr. Sarjito Hospital. Dan dalam contoh dialog yang ini itu tuh Fanny menanyakan saran, apa yang harus aku lakukan? Nah, Rina menjawabnya, kamu harus mendatangi atau mengunjungi kakak Rina. Jadi si Fanny menanyakan saran, apa yang harus kulakukan? Si Raninya menjawab, kamu seharusnya menjenguk atau mengunjungi kakaknya si Rani. Gitu ya teman-teman. Dan untuk yang example kedua yaitu ada Dino dan Dina. Dino said, I will be at swimming pool the evening. What if you two accompany me?
Dina said. Yes, I love to. When will you be at? Dini answered. No, thank you. I have to do my homework. Dina said again. Well, then see you Dina at 4 p.m. Nah, ini tadi ada percakapan 3 orang. Si Dino menanyakan saran bagaimana kalau kita berenang. Ya, nah si Dina itu menerima saran dari Dino dan mau mengikuti Dino untuk berenang. Kalau si Dini itu menolak ajakan atau saran dari Dino. Si Dini ya menolak ajakan saran dari si Dino karena dia mau mengerjakan tugasnya, PR, pekerjaan rumah. Nah jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi gitu materi expression of suggestion kita pada video kali ini ya. Terima kasih juga buat teman-temanku yang sudah mendengarkan dan belajar bersama dari video pertama ya sampai video terakhir ini. Nah untuk video kali ini Bunda sayang teman-temanku, ini aku juga nanti ada contoh ya. Bukan contoh, ada exercise latihan untuk kalian kerjakan. Bisa banget langsung klik di description, link di description. Itu nanti udah aku lampirkan untuk latihan expression of suggestion ya. Dan ini video terakhir juga aku mau menyampaikan nanti ada final test atau ujian semua materi dari video 1 sampai video 5. Itu nanti aku juga masukkan di kolom deskripsi di bawah ini nanti. Jadi ada 2 link yang bisa kalian kerjakan ya teman-teman ya. Nah nanti kalian juga bisa join di Google Classroom aku. Dan aku juga lampirin di description untuk kode kelas dan juga nama kelasnya, oke? Jadi see you di Google Classroom. Kalian bisa join di Google Classroom juga ya. Nanti materi 1 sampai 5 aku lampirkan di situ dan juga ada latihan-latihan dan juga soal tes 5 expression tadi yang udah kita bahas sebelumnya. Itu juga ada. Kalian bisa join di Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.